Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi dan kali ini kita belajar satu pembicaraan satu topik yang mungkin menjadi masalah buat saudara. Tapi tidak menjadi masalah buat yang lain. Mungkin menjadi halangan dalam hubungan keluarga buat saudara, tapi tidak menjadi masalah buat yang lain. Apa yang akan kita bahas? Kali ini kita akan membahas tentang mertua dan menantu. Sangat menarik ini, mertua dan menantu. Karena ternyata kalau mertua tidak belajar menjadi mertua yang baik, kalau menantu tidak belajar menjadi menantu yang baik, maka kedua-duanya akan benturan, berselisih paham begitu rupa, sampai kemudian membuat hubungan anak dengan orang tua, hubungan mertua dengan menantu tidak baik. Nah, kita akan membicarakannya. Kali ini kita akan membahas tentang saingan dengan anak atau menantu demi cucu. Siapa yang saingan? Mertua. Mertua atau orang tua saingan dengan anak atau menantu demi cucu. Pak, bukankah itu terjadi hal yang biasa saja kan, Pak? Kan pasti karena lebih sayang, Pak, lebih pengalaman, lebih pintar, merasa lebih baik. Saya kira kok tidak tepat seperti itu ya, saudara. Mestinya hubungan menantu dan mertua itu baik. Bukan masalah kedua-duanya sumbernya baik, tapi kedua-duanya punya cara pandang yang benar, bagaimana harus bersikap yang baik sebagai mertua ataupun sebagai menantu. Jadi mari kita mulai membahasnya. Saingan dengan anak atau menantu demi cucu. Saudara berpendapat apa? Saudara ingin berpendapat bahwa tidak, Pak, anak saya ingin saya didik sendiri. Tidak, Pak, anak saya mau saya besarkan sendiri, tidak kena pengaruh dari orang tua saya dan mertua saya. Oh, itu pilihanmu, engkau sudah menikah. Tapi lakukan dengan bijaksana ya. Jangan dengan marah, jangan dengan sombong, sampaikan dengan baik, dengan bahasa yang menyenangkan. Kita akan membahas pertama sesuatu yang buat saya agak aneh, tapi rasanya kok itu saingan ya. Suatu kali saya pergi potong rambut. Karena saya kenal dengan tukang potong rambutnya sudah cukup lama, jadi saya tahu dia menikah, sudah punya anak, kemudian punya orang tua, punya mertua, begitu. Kami sering ngobrol di tengah-tengah dia potong rambut saya. Kemudian siang itu dia cerita kepada saya. Dimulai dari saya sebenarnya, saya tanya, gimana Mas, kabarnya Mas? Anaknya sehat Mas? Dan dia menjawab, oh anak saya masih dengan ibu Pak. Maksudnya dengan istrinya Mas? Bukan, dengan mama saya. Loh, maksudnya gimana? Iya, mama saya itu tidak mau dipanggil nenek, eyang, atau oma Pak. Dan terus dia maunya dipanggil ibu. Loh. Dan terus dia panggil istrimu apa? Mamahnya itu apa? Iya, panggilnya mama.
Oh berarti ibu sama mama beda ya? Ya kan sama Pak, iya tapi kan anakmu taunya nenek itu kan ibu. Ibu itu nenek. Kemudian kalau mamahnya yang menyusui dia, mama. Kok bisa begitu kenapa? Ya ibu saya nggak mau tua Pak. Masa masih berumur 47 kalau tidak salah ya. 47 sudah dipanggil nenek gitu. Loh, justru bangga dong. Masih muda sudah punya cucu. Nggak tahu Pak, dia sambil potong rambut saya. Nggak tahu tuh Pak. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian panggil kakek, papahmu itu siapa? Bapak. Ya ampun. Lah terus panggil kamu siapa? Ayah. Lah ampun, saya bingung sendiri saudara. Ini kok bahasa Indonesianya dari mana ya? Ini saya ngobrol sama tukang potong rambut saya. Mas, kalau anakmu nanti belajar bahasa Indonesia itu salah-salah loh Mas. Karena kalau ngisi orang tuanya papahmu adalah bapak. Kemudian berarti papahmu kamu sebut apa? Ayah. Berarti ayah sama bapak berbeda. Saya ngomong sama tukang potong rambut saya. Waduh Mas gimana tuh? Kasihan loh anakmu. Nggak tahu Pak. Saya ini sudah tidak bisa ngomentari Pak. Karena saya tinggal masih dengan orang tua saya. Waduh. Saya katakan aduh. Wah ini jadi saingan dong. Jadi saingan dong. Bahwa sebenarnya sang nenek dan sang kakek yang ingin disebut ibu dan bapak tetap pengen merasa muda, pengen merasa muda. Jadi cucunya manggil dia bukan kakek, nenek, opa, oma, eyang putri, yang kakung, begitu. Bukan. Tapi panggilnya bapak dan ibu. Bayangkan loh saudara. Menurut saudara bagaimana? Sebaiknya seperti apa? Saya tampung jawaban saudara. Saya tahu ada pro dan kontra. Ya itu kan pertama ya Pak, itu kan rumah tangga masing-masing, urusan keluarga masing-masing. Sudahlah Pak, enggak usah ngurusi. Oh baik, saya setuju, saya juga tidak akan ngurusi. Cuma saya sekarang ini sedang bicara dalam konteks keluarga Indonesia. Bicara soal parenting, bicara soal konseling pranikah, bicara soal pernikahan, bicara soal keluarga, dan sekarang bicara soal mertua dan menantu. Izinkan saya memberikan cara pandang yang mungkin berbeda dengan saudara. Jadi bukan masalah, oh itu adalah hak asasi masing-masing, oh saya sangat menghargainya. Tapi kalau anak bisa dididik dengan tepat, tanpa melihat atau diperlakukan salah, bukankah itu lebih baik? Tapi kan dia pengen lebih muda Pak, merasa lebih muda walaupun punya cucu, dipanggil ibu dan bapak, kan lebih muda Pak. Ya atau dipanggil kakak aja bagaimana? Kalau itu kakek neneknya dipanggil kakak bagaimana? Kan bukankah lebih muda lagi? Lebih muda lagi ada satu panggilannya, panggil adik sekalian. Oh enggak saudara ya. Jadi saya hanya just joke aja. Saya ingin kita merenung. Seorang anak yang bertemu dengan neneknya, dia panggil ibu. Bertemu dengan ibu yang menyusuinya, dia panggil mama. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya harus katakan, itu ada persaingan. Saingan dengan menantu dan anak untuk cucu demi cucu. Jadi yang pertama sebutan. Bayangkan saudara, sesuatu yang sederhana. Tapi kalau kita ini mau mendidik keturunan kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, mari ajarkan tatanan yang benar supaya mereka tahu. Kita bisa menghargai
mereka yang punya otoritas di atas kita. Kalau tidak repot. Pak, kalau sudah terlanjur bagaimana? Enggak apa-apa. Kalau mau dibenerin masih ada waktu. Panggil aja, mau manggil lebih enak apa? Mau panggil Eyang Putri, Eyang Kung, mau opa, oma, kakek, nenek, mbah, apapun. Atau saudara punya istilah yang lain. Mak, engkong, ya, atau sebutan yang lain. Silakan diubah. Mengapa? Supaya pendidikannya terhadap anak cucumu itu baik. Dan memperkenalkan mereka hierarkinya. Bahwa di atas ini kakek nenek, di bawahnya papa mama, di bawahnya lagi kita anak-anaknya. Dan kita panggil dua tahap di atas kita itu sebagai kakek nenek. Kita harus menghormati dia. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita bahwa ini papa mama dengan ayah ibu membingungkan, saudara. Hal yang sederhana ya. Saingan dengan anak dan menantu demi cucu. Sebenarnya sebaiknya seperti apa? Sebaiknya tidak ada persaingan. Bagaimana tidak ada persaingan? Mari miliki cara pandang yang sama. Bahwa kita ini keluarga. Anak ini butuh dididik. Anak ini butuh didampingi. Anak ini butuh dilindungi. Anak ini butuh mendapatkan rasa aman. Dengan cara pandang yang sama antara orang tua, mertua, dengan menantu dan anak kepada cucunya, mereka punya cara pandang yang sama, maka mereka akan bisa kerjasama dengan baik. Jadi, jangan saingan dengan anak dan menantu demi cucu. Samakan persepsinya dan ajari keturunanmu dengan baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.